Shalom anak-anak kelas 6, juga papa mama yang barangkali mendampingi ibadah hari ini, serta bapak ibu guru semuanya. Hari ini kita akan menyerahkan kepada Tuhan agar segala persiapan kita untuk menghadapi serangkaian ujian di penghujung kalian mengenyam pendidikan di sekolah dasar ini, biarlah Tuhan yang akan memberkati segala persiapan kita. Tema dalam ibadah kita adalah teguh di dalam Kristus. Dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Dani Nobret. Dan oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk memuji nama Tuhan, datang ke hadirat. Mari anak-anak sekalian, kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam pribadi kami masing-masing di tempat ini. Terkhusus kami ya Bapa, Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi kelas 6 di tempat ini bersama-sama kami dengan penuh syukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Sampai pada di masa ini di kelas 6 ini kami akan memasuki tahapan ujian-ujian ya Bapak. Bapak, kami punya kerinduan besar lewat ibadah persiapan ujian kelas 6 ini kami semakin diberkati. Lewat firman Tuhan, lewat rangkaian liturgi ibadah yang akan kami ikuti, kami menginginkan, kami merindukan bahwa kami dapat dikuatkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolong berkati setiap kami sehingga apa nanti yang akan disampaikan oleh pembicara lewat kegiatan ini dapat kami pahami dengan sungguh-sungguh. Kami siap untuk mengikuti rangkaian ibadah persiapan ujian kelas 6 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami menyerahkan kegiatan ini. Amin.
Baik anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita memuji nama Tuhan yang merupakan doa kita agar Tuhan berkuasa membuat kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat sabda firman Tuhan. Firman Tuhan, ku dengar. Shalom anak-anak, wah senang sekali nih Kak Dani bisa bersama-sama dengan anak-anak hari ini. Apalagi kepada anak-anak yang kelas 6 nih. Wah, sangat senang sekali bertemu dengan kalian ya. Dan hari ini sebelum kita memasuki ujian, berbagai macam ujian yang akan kalian nikmati, kita mau menghadap pada Tuhan, kita mau bersama-sama menikmati ibadah kita, dan menikmati akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Yuk. Berdoa yuk. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menghadirkan kami bersama-sama di dalam persiapan kami menjelang berbagai macam ujian sekolah nanti. Tuhan, kami mau bersehati, untuk kami mau duduk, diam di bawah kaki salib-Mu, mendengar akan sabda-Mu. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan pimpin agar masing-masing dari kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan ajar kami untuk kami boleh taat pada firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Anak sekalian, saya undang kita semua, Kak Dani mengundang anak-anak untuk membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, anak-anak sekalian, Kak Dani mau bertanya nih kepada anak-anak. Anak-anak, dari kelas 1 sampai kelas 6 ini, kira-kira sudah berapa kali ujian yang anak-anak boleh lewatin?
Berapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menghitung? Wah, kalau ada yang bisa menghitung luar biasa sekali ya. Tetapi kebanyakan dari kita bisa menghitung? Enggak bisa. Kenapa? Karena cukup banyak ujian yang sudah kita lewati sampai akhirnya kita tidak bisa menghitung lagi sudah berapa kali ya kita menghadapi ujian, melewati ujian. Anak-anak sulit menghitung, apalagi Bapak Ibu guru gitu ya. Berapa kali, berapa jumlahnya ujian yang sudah Bapak Ibu guru siapkan. Waduh, nggak terhitung Kak Dani. Aduh, maaf. Tapi anak-anak, mari coba perhatikan. Dari setiap ujian yang kemarin-kemarin sudah kita lewati, ada nggak soal yang nggak bisa dikerjakan? Atau soal yang cukup bingung sekali, sehingga kita nggak bisa menentukan jawabannya? Ada nggak? Mungkin ada ya, satu, dua. Tetapi apakah semua? Tidak. Dan semua bisa dijawab? Bisa. Dan inilah faktanya anak-anak, bahwa ujian itu selalu ada dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama Rick Warren berkata bahwa life is a test. Life is a test. Artinya apa? Setiap saat kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Ujian tentang kesabaran, ujian tentang kesetiaan, ujian tentang kejujuran, keteguhan, bahkan perhatikan, ujian iman pun kita akan menghadapinya. Dan ujian-ujian itu hadir dalam hidup kita tanpa kita sadari. Tanpa ada pengumuman sebelumnya. Tanpa ada yang memberitahu sebelumnya bahwa ini adalah ujian. Tidak ada. Tetapi kita jalani. Dan terkadang kita gagal menjalaninya. Kenapa? Karena kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tidak lagi menghadap pada Tuhan. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan menghadapi ujian dari sekolah. Yang bisa jadi agak berbeda dengan ujian mata pelajaran biasanya. Bisa jadi akan cukup berbeda, tetapi tetap ujian ini diadakan oleh sekolah kita. Dan kita semua, anak-anak semua, diminta untuk tetap teguh di dalam Kristus. Diminta untuk tetap berdiri, menghadap kepada Kristus. Itu gimana ya? Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Apa? Fokus kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, perjalanan hidup kita itu mirip seperti kita ini sedang naik mobil. Sedang naik mobil. Atau anak-anak pernah mengendarai kendaraan yang lain? Contoh bis mungkin, sepeda motor mungkin. Tapi semua pernah naik mobil. Dan ketika kita naik kendaraan itu, bayangkan kalau saat ini anak-anak jadi sopirnya. Jadi yang mengendarai kendaraan itu, yaitu kendaraan mobil. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang sopir dalam mengendarai kendaraan itu? Kira-kira apa? Oh iya, harus lihat ke depan. Dalam mengendarai mobil, harus lihat ke depan. Fokus dalam perjalanan kita. Nggak mungkin dong kita mau jalan terus sopirnya lihat belakang terus. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa sampai? Enggak bisa. Ketabrak bisa-bisa. Nah, Rasul Paulus menuliskan bagian ini kepada jemaat yang di Filipi itu bukan dalam saat-saat yang santai. Rasul Paulus tidak menuliskan bagian ini bukan dalam posisi sedang piknik di pantai. Atau dia sedang berkata kepada langit-langit, langit yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dan seterusnya dan seterusnya. Enggak. Tetapi saat itu Paulus sedang dalam penjara, anak-anak. Nah, sedang dalam penjara, kalau kita dengar kata penjara itu bukan tempat piknik kan? Iya, bukan tempat staycation kan? Bukan. Malahan penjara pada masa itu sangat berbeda dengan penjara pada masa kini. Kalau suatu waktu di waktu yang lalu Kak Dani pernah melayani firman Tuhan di dalam penjara. Soalnya ketika masuk, waduh, kok kayak rumah sendiri ya di penjara ini. Ada TV-nya, ada tamannya, ada kasur, ada tempat tidur, bahkan ada gereja di situ. Wow, kok luar biasa sekali penjara hari ini. Tetapi sangat berbeda dengan penjara pada masa Paulus waktu itu yang ada di dalam gua, di dalam lembah, banyak nyamuk, banyak tikus, dan tidak terawat dengan baik. Sebuah tempat yang tidak cocok dihadiri manusia di situ.
Dan Paulus menganggap itu adalah sebagai ujian baginya. Nah, anak sekalian, yang menarik ketika Paulus dalam penjara, Paulus tetap fokus kepada Tuhan. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Loh. Paulus di sini bukan ingin mati loh ya, tetapi Paulus sedang rindu mengenal Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan, rindu lebih dekat dalam bersekutu dengan penderitaan Kristus, yang pada akhirnya makin serupa dengan Allah dan mendapatkan kebangkitan untuk hidup yang kekal. Nah, anak sekalian, anak-anak dan juga Kak Dani, kita semua dirindukan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Karena di sana ada fokus hidup kita, yaitu kita menyenangkan hati Tuhan. Kenapa demikian? Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, meskipun ada berbagai macam ujian yang berat, Tuhan pasti beri hikmat. Berbagai macam ujian yang ada, Tuhan pasti menuntun, dan hasilnya nantinya akan memuliakan nama Tuhan. Seperti kita tahu kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pernah tahu ya? Itu adalah orang-orang yang teguh dalam iman. Mereka bertiga dihadapkan pada pilihan antara menyembah patung Nebukadnezar dan dewa bangsa Babel, atau mereka harus mau dibakar hidup-hidup. Kalau kita dalam posisi seperti itu, memilih menyembah patung atau dibakar hidup-hidup, kira-kira anak-anak mau yang mana? Mau yang mana? Waduh, cukup sulit ya keputusan ini, karena semua pada sulit ya. Tetapi keyakinan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak goyah sedikit pun. Mereka justru berkata bahwa jikalau Tuhan tidak melepaskan mereka dari api, iman mereka tetap tidak berubah. Mereka berkata demikian. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyemuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di dalam pengakuan mereka, mereka bagaimana? Tetap dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi ketika dimasukkan di sana, apakah Tuhan meninggalkan? Tidak. Ketika dimasukkan di sana, apa Tuhan say goodbye? Gitu? Tidak. Malah justru Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan api tidak menyengat baju mereka secuil pun. Menarik bukan? Bahkan api itu ditambah makin hari makin waktu makin besar, api itu tetap saja tidak membakar mereka. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan mereka. Mereka hanya fokus kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita hari ini menjelang masa-masa ujian kita, banyak hal yang membuat kita goyah. Banyak hal yang mencoba menggoda kita. Dan itu adalah karya si jahat. Itu adalah karya si jahat yang mencoba meragu-ragukan kita. Menjadikan kita menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Sama seperti kartu Kak Dani. Kak Dani punya berapa kartu? 1, 2, 3. Nah, di dalam kartu ini kita tahu bahwasanya kehidupan setiap anak Tuhan memang tidak pernah sendiri. Memang selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi si jahat pun tidak mencoba untuk menjauhkan diri, bahkan justru mendekatkan diri. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bersama dengan Tuhan, si jahat tetap membayang-bayangi. Ketika kita serius belajar, tiba-tiba si jahat, ngapain belajar? Main game aja, gitu kan ya. Ngapain baca buku? Baca komik aja. Ngapain serius-serius? Santai-santai saja. Ngapain bangun sore belajar tidur aja. Perhatikan, ketika kita hari ini mengalami banyak godaan, ingat itu godaan si jahat. Dan bagianku harus ngapain Kak Dani untuk bisa fokus kepada Tuhan? Ayo, kita berdoa. Ayo anak-anak, ketika kita merasa malas dalam hati, ketika kita merasa kok saya ini harus banyakkan main ya daripada seriusnya, berdoa, Tuhan ampuni saya, tolong saya ya Tuhan.
Karena ketika kita berdoa, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, ketika kita benar-benar, Tuhan tolong saya nggak mampu Tuhan menghadapi ini. Tuhan apakah Tuhan akan meninggalkan kita anak-anak? Tidak. Tuhan tetap ada. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berdoa, Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan apa? Tuhan mengusir segala yang jahat itu. Dan Tuhanlah yang hadir dalam hidup kita selalu. Nah, anak-anak, Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh fokus pada Tuhan. Jangan biarkan ujian itu menghilangkan fokus kita pada Tuhan dan merenggut iman kita. Tetapi mari kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang meneguhkan kita, anak-anak. Makna yang kedua. Untuk kita tetap teguh di dalam Kristus, makna yang kedua adalah mari kita berjuang dengan semangat. Berjuang dengan semangat. Ayo kita naik mobil lagi. Nah, kita sedang membayangkan naik mobil. Kita sebagai pengemudi dan pada waktu nyetir, boleh nggak kita ngantuk? Waduh, bahaya ya. Jangan sampai ketika sopir yang mengendarai ini tiba-tiba ngantuk, wah bakalan ada yang fatal terjadi ya. Apa yang terjadi? Iya, kecelakaan. Makanya bahaya sekali. Kalau kita nyetir terus sambil ngantuk-ngantuk itu, waduh bahaya sekali. Makanya kalau kita lihat papa mama ketika nyetir gitu ya, dalam kondisi capek terus ngantuk, bangunin papa ayo kita nepi dulu ya. Kita cari kopi, cari minum yang seger-seger. Ketika sudah melek, ayo kita jalan lagi begitu kan ya. Nah, sama seperti dengan kita. Sebentar lagi kita ini akan ada ujian. Jangan santai-santai lagi. Tetapi kita perlu memanfaatkan waktu dengan baik. Untuk apa? Untuk belajar. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Tetapi jangan sampai lengah. Apa itu lengah? Lengah itu adalah ketika kita lalai. Ketika kita kurang perhatian. Kurang hati-hati. Kurang awas. Sehingga apa? Hasil yang kita dapati tidak maksimal. Rasul Paulus pun juga demikian. Rasul Paulus memang memiliki komitmen untuk mengenal Allah. Untuk mengenal dia, hidup serupa dengan Kristus. Bahkan Rasul Paulus yang pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Rasul Paulus juga merintis banyak jemaat tersecara khusus. Rasul Paulus juga sebagai penulis Alkitab yang menuliskan banyak surat kepada jemaat-jemaat. Dan Rasul Paulus penulis yang terbanyak di dalam Alkitab. Tetapi meskipun demi itu semua, Rasul Paulus masih sadar bahwa dia masih perlu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Rasul Paulus sadar bahwa dia masih perlu Tuhan. Caranya gimana? Caranya dengan intens dia mengarahkan diri kepada Tuhan. Komitmen Paulus digambarkan dengan kata-kata apa? Mengejar. Berlari. Mengejar berlari itu apakah santai-santai? Enggak. Mengejar berlari itu ya semangat. Terus maju, lari, meskipun bertahap tetapi tetap berjalan, mengarah pada satu tujuan yang jelas. Kenapa? Karena memang Paulus merasa bahwa dia harus mengarahkan dirinya untuk mengenal akan Tuhan. Mengarahkan hidupnya untuk selaras dengan Tuhan. Sampai apa? Memperoleh upah yang sudah disediakan Tuhan. Sama seperti kita hari ini. Berapa kita sudah terus ikut banyak les. Beberapa dari kita mungkin ikut try out sehingga banyak yang yakin kan ini saya pasti lulus. Tapi jangan lupa kita terus bersemangat untuk fokus kepada Tuhan dan mengerjakan ujian itu dengan sungguh-sungguh. Jangan merasa capek, jangan loyo dulu. Maka dari itu ada teman-teman kita yang terasa hari ini, mungkin ada teman-teman yang kita lihat dalam Zoom gitu, kok kayaknya lemes ya, loyo ya, kok kiranya kurang semangat ya. Coba dilihat, mana teman-temanmu yang hari ini kurang semangat, loyo-loyo aja gitu. Ayo bilang yuk, semangat dong gitu. Semangat dong. Ayo sama-sama, semangat dong. Jangan seperti tali ini. Tali ini namanya memang tali kuat, tetapi talinya ini selalu loyo, selalu lemas. Dan dia akan kuat kalau ada yang bilang sama tali ini, semangat. Mau dicoba? Ayo kita coba. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Tuh, kurang kayaknya. Talinya nggak mau semangat. Kurang keras. 1, 2, 3.
Lu kurang semangat, nggak semua, nggak sama-sama. Oke, kita coba terakhir. Siap-siap ya, serius ya, fokus ya. Semangat ya. 1, 2, 3. Lu semangat talinya ternyata. Wah, semangat kan? Makanya kita harus semangat, jangan lu yo lagi lo, kalau yo lagi jangan ya, tetap semangat. Maka dari itu ketika ada teman-teman lihat itu masih ada di ruangan kita masing-masing, teman-teman kita ada yang nggak semangat, yuk kita bilang, ayo temanku semangat, ayo temanku jangan begini, berikan semangat pada teman-temanmu. Mungkin mereka nggak semangat karena bosan, mungkin mereka nggak semangat karena sakit atau karena capek. Kita doakan mereka, kita ajak teman-teman kita semangat. Supaya apa? Supaya 1 kelas 6 ini bisa selesaikan ujian dengan baik. Sehingga semua lulus dengan hasil yang optimal. Semua lulus bersama-sama. Dan itu semua karena Tuhan yang sudah meneguhkan kita semua. Mari anak-anak, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi anak-anak dan bagi kami semua untuk kami boleh beribadah bersama dan menikmati akan firman-Mu. Sama seperti Rasul Paulus yang ingin mengenal Engkau, ajar kami Tuhan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Sama seperti Paulus yang berlari kepada tujuannya, Tuhan ajar kami untuk kami tetap bersemangat dalam perjuangan ini. Untuk kami boleh berjalan, berlari bersama dengan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu dan mampukan kami menghadapi ujian di dalam waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami sukacita, memberikan kami kelegaan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, dan biarlah sabda firman Tuhan tersebut memberikan semangat lebih lagi buat kita bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita dan memberkati segala persiapan kita. Biarlah keberhasilan menjadi milik kita semua. Kita ke sebuah pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan
anak-anak yang semangat. Hari ini kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa syafaat dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami penuh dengan sukacita ketika kami mau menghadapi ujian yang sebentar lagi akan kami lakukan. Tuhan memberikan kekuatan melalui firman-Mu yang memberikan semangat bagi kami untuk kami tetap fokus pada Tuhan dan kami tetap rindu berjuang sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan kami dalam menghadapi ujian tertulis, ujian praktek, dan juga tryout. Tuhan berkati anak-anak kelas 6 ini ya Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh-sungguh melakukannya dengan jujur. Tuhan berkati bersama dengan keluarga, bersama dengan papa mama, dengan berbagai macam kesulitan, baik itu persoalan sinyal ataupun bahan. Tuhan berikan konsentrasi bagi anak-anak-Mu kelas 6 ini, agar mereka sungguh-sungguh mau belajar dengan optimal di hadapan Tuhan. Berikan mereka ketajaman pikir, konsentrasi yang penuh, agar setiap materi yang dipelajari kembali ya Tuhan, mereka boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tak lupa kami berdoa bagi panitia ujian dalam persiapan mereka, dan juga korektor ujian dari Bapak Ibu Guru kami. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan sukacita, bahkan Tuhan yang memberi hikmat bagi mereka, untuk mereka boleh mengkoreksi segala hasil ujian anak-anak dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Berdoa juga bagi keluarga, orang tua kami, orang tua anak-anak yang mendampingi dalam proses belajar mereka di rumah. Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan sukacita di tengah pengharapan papa mama anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar mereka boleh lulus dari kelas 6 SD ini. Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberikan pengharapan, karena kami yakin pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, ini doa pengharapan kami, ini syukur kami. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu Guru dan orang tua, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima akan berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, hikmat dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai setiap anak-anak, papa mama yang mendampingi, Bapak Ibu Guru yang mempersiapkan dan mengkoreksi, untuk boleh menyelesaikan ujian ini dengan pertolongan dari Tuhan. Dan biarlah kasih anugerah Tuhan boleh tetap menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Demikian anak-anak, orang tua siswa kelas 6 beserta dengan Bapak Ibu Guru, ibadah persiapan ujian kita sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Semangat untuk mempersiapkan serangkaian ujian, baik ujian tulis maupun ujian praktek. Tuhan Yesus memberkati.